Perusakan kantor penghubung antar Korea membuat dunia heboh. Kini siap-siap Kim Yo Jong bakal dihukum mati. Ini kesalahan fatal adik Kim Jong Un. Ada apa sebenarnya? Berita internasional terbaru yang disajikan tentang Kim Yo Jong yang bakal dijerat hukuman mati oleh Korea Selatan. Benarkah demikian? Berita ini berhembus kencang. Berikut kesalahan fatal adik Kim Jong Un ini. Beredar kabar tentang Kim Yo Jong yang merupakan adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bakal mendapatkan hukuman mati. Hukuman untuk Kim Yo Jong dijatuhi otoritas Korea Selatan berkat aksi fatal adik Kim Jong Un ini. Diketahui peledakan kantor penghubung antar Korea oleh Kim Jong Un kini menuai buntut panjang. Adik pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Yo Jong bahkan terancam hukuman 7 tahun penjara atau eksekusi mati jika sampai tertangkap dan diadili menggunakan hukum Korea Selatan. Kim Yo Jong dituding sebagai orang yang bertanggung jawab atas peledakan kantor penghubung antar Korea di Kaesong. Jaksa penuntut umum Korea Selatan kini membuka penyelidikan terhadap Kim Yo Jong seperti diberitakan Kompas.com. Juru bicara Jaksa Distrik Sentral Seoul menyatakan mereka menerima laporan untuk menginvestigasi Kim Yo Jong dari pengacara ibu kota. Laporan dari pengacara Lee Kyung Jae mengatakan bangunan yang dihancurkan Korea Utara dibangun dan didanai oleh pemerintah negeri Ginseng. Kim menggunakan peledak untuk menghancurkan bangunan misi kuasi diplomatik Korea Selatan yang melayani kepentingan publik, terang Lee. Tak hanya Kim Yo Jong, Korea Selatan juga melayangkan laporan kepada Park Jong Chon selaku Ketua Staf Jenderal Negara. Berdasarkan hukuman yang berlaku di Korea Selatan, keduanya terancam hukuman mati atau 7 tahun penjara. Meski belum pernah mengeksekusi siapapun sejak 1997 silam, hukuman mati masih diterapkan di Korea Selatan. Meski demikian, mustahil untuk menyeret Kim Yo Jong dan Park ke pengadilan Korea Selatan. Diberitakan Yonhap, Lee mengatakan dia ingin memberitahukan kepada rakyat Korea Utara kemunafikan yang dilakukan pemimpinnya. Sementara itu, alasan lain, beberapa waktu lalu Korea Utara memutuskan untuk meledakkan kantor penghubung antar Korea. Hal itu sebagai sebuah bentuk ancaman Korea Utara kepada Korea Selatan karena dianggap tak bisa tangani aktivitas pembelot. Namun ada hal lain yang lebih membuat Kim Jong Un marah besar sehingga melakukan peledakan. Kim Jong Un marah karena sang istri Ri Sol-ju diperlakukan tak pantas oleh para pembelot. Seperti diberitakan dari Kompas.com. Selama ini Korea Utara aktivitas pembelot di Korea Selatan yang mengirim propaganda negatif baik melalui balon maupun melewati sungai di perbatasan. Namun dalam sikap protesnya kali ini Pyongyang melakukan langkah ekstrim dengan meledakkan kantor penghubung dua negara di Kaesong. Selain itu melalui adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong mereka sempat mengancam akan mengerahkan militer walaupun ancaman itu dibatalkan. Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Marsegora dalam wawancaranya kepada TASS mengungkapkan apa yang menyebabkan Kim begitu marah. Dilansir dari Daily Mail pada Rabu 1 Juli 2020 lalu, Marsegora menuturkan terdapat selebaran mengenai istri Kim, Ri Sol-ju yang dibuat secara tidak pantas. Marsegora menuturkan selebaran yang diluncurkan pada 31 Mei itu menunjukkan gambar Ri Sol-ju secara provokatif menimbulkan kemarahan besar di Korea Utara. Selebaran itu berisi propaganda kotor dan menghina yang ditujukan khusus kepada pasangan dari pemimpin tertinggi, jelas duper Rusia tersebut. Dia memaparkan bahwa foto itu diedit begitu merendahkan Ri Sol-ju dan membuat negara yang menganut ideologi Juse itu habis kesabaran. Klaim Marsegora terjadi 7 tahun sejak Ri disebut bermain untuk sebuah film yang tidak pantas dan kemudian didistribusikan oleh aktivitas pembelot pada 2013. Selain itu, kedatangan itu terjadi di tengah kolapsnya perundingan nuklir antar Korea Utara dengan Amerika Serikat sejak Vietnam Februari 2002 atau 19 lalu. Keinginan Korea Selatan untuk berdamai, Korea Utara dan Korea Selatan telah berkonflik selama lebih dari 70 tahun. Pecahnya perang Korea terjadi tepat 70 tahun lalu pada Kamis 25 Juni 2020. Meski demikian, hubungan kedua negara tak menunjukkan tanda-tanda harmonis. Keduanya malah semakin tegang dan panas akhir-akhir ini.
Meski demikian, Korea Selatan dengan sekutunya Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka menginginkan perdamaian. Diberitakan Kontan, hal itu disampaikan pihak Korea Selatan dalam peringatan 70 tahun pecahnya Perang Korea. Invasi Korea Utara ke Korea Selatan dimulai pada 25 Juni 1950. Tindakan itu memicu perang 3 tahun yang menewaskan jutaan orang di kedua belah pihak. Pertempuran antar Korea hanya diakhiri dengan gencatan senjata. Tak ada perjanjian damai hingga hari ini. Karenanya secara teknis status kedua negara bisa dikatakan masih berperang. Perang berkepanjangan ini melahirkan zona demilitarisasi yang membagi dua wilayah Korea. Namun tampaknya keinginan damai dari Korea Selatan belum ada terwujud dalam waktu dekat. Baik Korea Selatan dan Korea Utara masih sering bersitegang dan beradu pengaruh hingga hari ini. Bahkan baru-baru ini Korea Utara mengancam akan jadikan perbatasan antar Korea jadi benteng pertahanan. Hal itu disampaikan oleh staf umum Tentara Korea atau yang biasa dipanggil KPA. Mereka mengatakan telah mempelajari rencana untuk memasuki kembali zona demilitarisasi di bawah Fakta antar Korea, seperti diberitakan Kontan pada Rabu 24 Juni lalu. Setelahnya mereka akan mengubah garis depan menjadi banteng. Kemudian diberitakan sebelumnya, diam-diam militer Korea Utara terus bergerak. Kontan memberitakan militer Korea Selatan melihat dua moncong artileri Korea Utara dalam keadaan terbuka dan mengarah ke Korea Selatan. Hal itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya perang meski tak ada rincian artileri jenis apa yang dimaksud. Akan tetapi, pihak Korea Selatan tak terlalu pusing. Menurut sumber Yonhap di pemerintahan Korea Selatan, moncong artileri Korea Utara terbiasa dibuka dan juga ditutup. Alih-alih bersiap perang, hal itu bisa saja dilakukan untuk merawat artileri. Menurutnya, buka tutup moncong artileri bisa dilakukan untuk menghilangkan kelembaban. Tapi moncong artileri itu adalah kegiatan yang sering dibuka dan ditutup oleh militer Korea Utara. Ada kemungkinan moncong terbuka untuk menghilangkan kelembaban atau untuk pekerjaan ventilasi, ujar sumber yang tak disebutkan namanya itu. Pergerakan militer Korea Utara tak berhenti di situ. Kim Jong-un mengirim tentara dalam kelompok kecil ke pos-pos penjagaan yang ada di zona demilitarisasi. Mereka melakukan pembersihan semak-semak dan pemeliharaan jalan di perbatasan. Pos penjagaan dan kotak pengintaian jelas merupakan fasilitas untuk keperluan militer, kata sumber itu, pada Minggu 21 Juni 2020. Meski demikian, Korea Selatan tetap melakukan pengawasan. Jadi wajar kalau ada gerakan militer di balik itu. Sementara itu, rakyat Korea Utara tak menyadari betapa bobroknya negeri mereka. Rakyat meyakini negaranya dipimpin oleh dewa bernama Kim Jong-un. Korea Utara adalah sebuah negeri tertutup dari dunia luar yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Seorang pemimpin yang dikenal sebagai dewa bernama Kim Jong-un, pria yang diyakini terlahir dari keturunan ilahi. Menurut Daily Express pada Senin 20 Juli 2020, Korea Utara telah menjadi negara dengan pemujaan otokratis yang murni secara etnis. Selama 70 tahun di mana warganya dibuat percaya bahwa keturunan Kim adalah milik para dewa, jelas seorang pakar pada Daily Express. Banyak hal yang membingungkan dunia, khususnya Korea Utara yang sampai detik ini mengaku tidak memiliki satupun kasus COVID-19. Namun mereka malah mengumumkan akan bergabung dalam perlombaan untuk menemukan vaksin COVID-19 menurut Komisi Sains dan Teknologi Korea Utara. Bahkan uji klinis sedang berlangsung di Korea Utara. Ini mengejutkan para ahli karena keterasingannya, tetapi keadaan pusat medis Korea Utara disebut amburadul. Sistem kesehatan negara ini adalah yang paling bobrok di dunia. Selama beberapa dekade, mereka mengandalkan bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memasok warganya dengan vaksin dan imunisasi. Keluarga Kim Jong-un memang membingungkan. Kebijakannya kadang berlawanan dengan apa yang mereka ucapkan. Keluarga Kim dan para pemimpin Korea Utara diyakini sebagai titisan para dewa. Warga Korea Utara diajari bahwa kelahiran pendiri negara itu, Kim Il-sung, ditandai dengan pelangi ganda dan bintang terang. Sean King, wakil presiden senior di Park Strategis dan penasehat bisnis untuk Asia, mengatakan kepada express.co.uk bahwa sejak kematian sang pendiri, keluarga Kim telah membangun sekte yang hampir 100% murni secara etnis di mana semua orang tidak bisa meninggalkannya. Tangkapan layar ekspert rakyat Korea Utara melakukan pemujaan pada pemimpin mereka Kim Jong-il.
Ini adalah rezim nasionalis Korea dan mereka percaya pada cerita rakyat bahwa dewa kuno Dangun pada milenial ketiga sebelum Masehi turun dari surga dan menelurkan ras Korea, katanya. Selama memimpin Korea Utara, Kim Il-sung mengatakan Dagun bukanlah legenda namun sejarah nyata. Penegasan itu mengakibatkan arkeolog Korea Utara menelusuri sisa-sisa peninggalan Dagun. Pada dasarnya, Korea Utara mencoba mengatakan bahwa keluarga Kim diturunkan oleh para dewa kuno dan rakyat Korea juga mengalir melalui mereka, ujuk empuhnya.